Ngomongin harga GPU lagi. Sebenarnya bosen sih. Tapi mau gimana lagi? Memantau harga, kalau emang kamu butuh, ya emang harus dilakukan. Halo semua, Jun mana? Salah satu hal yang berhubungan erat dengan harga cryptocurrency saat ini adalah GPU. Harga GPU lebih tepatnya. Biasanya orang kalau memantau harga kripto itu untuk alasan trading. Kapan waktu yang tepat untuk beli, kapan waktu yang tepat untuk jual, dan dapat untung. Tapi ternyata sekarang udah banyak orang yang memantau harga kripto untuk dihubung-hubungin sama harga GPU nih. Nah loh. Dan katanya, katanya di video-video saya sebelumnya, saya udah sering bahas lah ya tentang ini. Dan kecurigaan itu mengarah ke para miner pastinya. Tapi masih banyak opini yang berusaha mengarahkan bahwa yang terjadi sekarang itu bukan karena miner, tapi karena terjadi silicon shortage. Bahwa bahan bakunya yang langka. Aduh, diulang sedikit lagi aja kali ya. Kita lihat aja mana yang kira-kira benar dari pernyataan tadi. Kita lihat langsung aja perkembangan penggunaan GPU untuk gaming. Dan seperti biasa kita langsung lihat aja hasil Steam Hardware Survey di bulan Agustus 2021 kemarin. Kenapa saya pakai Steam? Karena Epic nggak punya fitur ginian. Nah, di situ terlihat bahwa ternyata setelah sekian tahun yang menduduki peringkat pertama GPU paling banyak dipakai oleh gamer adalah GTX 1060. Harusnya dia udah lama lengser karena udah ketuaan bre. Tapi ternyata sampai hari ini masih aja nongkrong di peringkat 1. Bahkan kalau kita mau ngelihat GPU generasi baru, jadi generasinya si RX dan saingannya, itu ternyata masih sangat sedikit digunakan oleh para gamer. Bahkan si RX 6600 XT ini dia rilis resmi itu tanggal 11 Agustus 2021 kemarin. Jadi sampai sekarang udah 1 bulan lebih. Ternyata di hasil hardware surveinya Steam tadi belum ada orang yang tercatat pakai GPU ini untuk ngegame. Tapi stoknya nggak ada. RX 6600 XT ini harga MSRP-nya, harga resminya adalah sekitar $380. Kalau dirupiahkan ya kurang lebih 5,5 jutaan. Dan ini dia termasuk anomali sebenarnya. Karena di saat rilis kemarin itu, satu-satunya GPU yang rilis dan sempat masuk toko dengan harga normal terpampang 380 adalah RX 6600 XT ini doang. Tapi tidak bertahan lama. Dalam waktu sekejap, stoknya habis dan bisa diharapkan dalam beberapa hari berikutnya, harganya langsung naik nggak kira-kira, termasuk di Indonesia. Dan apakah itu karena silicon shortage? Ya kayaknya bukan lah ya, orang udah masuk ke toko, harganya udah normal, tapi langsung ada yang ngeborong. Apakah yang ngeborong gamer? Bukan, karena hasil surveinya bilang gamer nggak ada yang pakai ini. Jadi siapa kalau bukan gamer? Oh, silicon shortage. Kalau di luar negeri, kita masih bisa melakukan analisa-analisa harga dan stok gitu ya. Karena stok yang dipasang di marketplace itu biasanya memang aktual. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya akan terpasang habis. Kemudian barang-barang seperti GPU ini juga dijual di toko-toko. Jadi secara fisik memang di drop ke toko, orang pada ngantri beli di sana. Jadi untuk ngecek stok dan harga gampang banget. Beda sama di Indonesia, kita mau beli ke toko, walaupun ada stoknya, pre-order. Ini inden mas, inden 2 hari katanya. Terus kalaupun ada terpasang di marketplace, kita tanyain ternyata stoknya habis juga. Jadi kita nggak bisa menganalisa harga yang ada di pasaran Indonesia. Nah untungnya TechSpot sudah melakukan pengamatan di luar tapi ya bukan di sini. Tapi ya masih bisa lah kita sambung-sambungin dengan kasus yang ada di Indonesia. Nah dari hasil pengamatan dan juga interview yang dilakukan sama TechSpot, dia ternyata dapat curhatan dari para retailer yang bilang bahwa harga GPU itu memang udah naik dari distributornya. Jadi mereka jual mahal itu bukan kemauan mereka, tapi emang karena dari distributor sudah nyetor dengan harga mahal. Bahkan beberapa distributor itu memaksakan harus dengan bundling. Dan distributornya sendiri ada yang cerita bahwa barang-barang ini harganya naik karena diborong oleh para miner. Aduh. Udahlah, ini pokoknya udah sangat pelik ya ceritanya. Nah, tapi
Ternyata dari sekian banyak jenis GPU yang stoknya habis, ternyata hanya RX 6600 XT yang saat ini masih bisa banyak ditemui di toko-toko. Mungkin di Indonesia juga sama. Jadi dia ini dibuat untuk menyaingi kubu hijau RTX 3060 atau mungkin RTX 3060 Ti. Pokoknya mereka bertiga ini saling bersaing lah ya ceritanya. Tapi harganya ini sedikit lebih murah dibandingkan RTX 3060. Dan ternyata di Indonesia juga sama. Kalau kamu cek harga ini, dia ada di kisaran 12-13 jutaan. Saya nggak ngecek stoknya, saya cuma lihat ada orang pasang harga segitu. Sedangkan untuk saingannya itu masih sedikit lebih mahal. Dan ternyata di luar juga sama, harganya sedikit di bawah RTX 3060. Dengan performance yang hampir sama, berarti ini sangat-sangat layak untuk dimiliki. Seandainya aja harganya bisa harga normal. Bahkan di Australia ada salah satu toko yang namanya PC Gear Case. Itu ternyata stok GPU di sana itu ada banyak. Jadi dari segala macam jenis itu ada. Yang stoknya habis itu cuma sedikit malahan. Jadi macam kayak gini banyak dijual di sana. Cuma harganya udah bukan harga normal lagi. Karena sekali lagi mereka dapat barang dari distributor. Dan dari distributornya aja udah mahal. Nah, kalau kamu lihat tabel harga GPU di eBay saat ini adalah harga GPU dari Radeon. Kita bisa lihat bahwa ternyata harganya tidak melulu naik. Ada kalanya dia turun. Jadi dalam jangka waktu beberapa bulan itu harganya bisa naik dan bisa turun. Ternyata setelah dihubung-hubungin, ini ada korelasinya dengan naik turunnya harga cryptocurrency. Di video sebelumnya saya udah pernah bahas bahwa waktu itu harga kripto lagi anjlok. Dan ternyata diikuti dengan turunnya harga GPU yang bahkan di Indonesia aja turunnya lumayan banyak waktu itu. Dan kalau kejadian itu bisa berlangsung sampai akhir tahun nanti, ya kita bisa harapkan bahwa harga GPU berangsur-angsur akan mulai turun. Tapi ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Setelah turun, kriptonya naik lagi. Terus sekarang turun lagi. Dan harga GPU-nya jadi ikutan galau. Naik, turun juga. Dan nanti kamu hati-hati. Ini sudah mendekati akhir tahun. Biasanya di bulan Desember Januari itu adalah waktunya cryptocurrency naik drastis harganya. Dan setelah itu turunnya bakal lama. Otomatis di waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat rawan harga GPU ikutan naik. Jadi sekali lagi dari semua hasil pengamatan yang sudah dilakukan, kita tidak bisa menunjuk orang lain selain para miner yang menyebabkan harga GPU menjadi nggak karu-karuan. Bukan cuma miner, akhirnya kita juga akan menunjuk cryptocurrency secara global karena tidak semua cryptocurrency itu bisa di mining. Bitcoin tidak bisa di mining dengan GPU, tapi toh nyatanya mempengaruhi harga GPU juga. Dan kemungkinan hal ini akan berlangsung lama. Mungkin malah selamanya kali ya. Secara kalau kita lihat turunnya harga cryptocurrency yang sekarang ini lagi terjadi, saya bisa bilang bahwa turunnya ini bukan turun karena mereka mau hancur. Mereka turun dan naik karena memang itulah yang terjadi dengan pasar keuangan. Harganya akan turun dan naik. Dan itu tidak bisa dihindari, termasuk cryptocurrency. Apalagi sekarang kepercayaan orang terhadap cryptocurrency udah semakin kuat. Bukan cuma para selebriti, bahkan negara pun udah ada yang banyak mempercayai cryptocurrency. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah aja untuk bisa dapetin GPU? Karena kayaknya prediksinya akan susah untuk turun ya. Jelas enggak. Jangan menyerah. Untuk saat ini saya memang tidak bisa menyarankan kamu untuk beli GPU dengan harga semahal ini. Tapi saya juga nggak bisa nyuruh kamu untuk diem dan nunggu. Karena nggak jelas juga apakah penantian kita nanti akan berujung baik. Jangan-jangan malah tambah mahal. Jadi sekarang, karena dunianya sudah berubah, mau nggak mau kita pun juga harus ikut berubah. Apa yang harus kamu rubah? Yang pertama, kamu harus belajar tentang cryptocurrency. Bukan belajar tentang bagaimana cara kerjanya, bukan belajar bagaimana cara menjual dan membeli, bukan belajar cara mining, tapi belajar untuk melihat harga. Coba kamu pelajari kapan sih harganya akan naik dan kapan harganya akan turun. Kalau kamu udah bisa menguasai itu, berarti kemungkinan kamu bisa menebak kapan harga GPU akan turun dan kapan waktu yang tepat untuk kamu membeli GPU.
Mungkin memang bukan dengan harga resmi yang murah banget, tapi at least kamu bisa dapat harga yang lebih murah dari yang seharusnya mahal. Dan ada satu kelebihan lagi kalau kamu sudah bisa menguasai perkiraan naik turunnya harga kripto. Bukan cuma untuk beli GPU, tapi kamu juga bisa ikutan trading cryptocurrency. Nah, lo bayangin. Jadi kalau emang nggak bisa melawan arus, ikutin aja. Karena siapa tahu ini adalah new normal dan kamu tidak bisa menghindar. Either kamu ikut atau kamu ketinggalan. Dan kalau seandainya nih kamu akhirnya jadi jago trading atau mungkin malah kamu ikutan mining, bisa aja duit kamu nanti jadi banyak dan akhirnya kamu tidak akan bingung lagi apakah harga GPU itu mau mahal atau murah. Jadi mana yang mau kamu lakuin? Apakah belajar hal baru atau nangis aja di rumah?